Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan Waalaikumsalam. mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kita. Ini adalah tugas PMPP yang berjudul Aplikasi Penjadwalan KRL Jogja Solo. Tugas ini disusun oleh Adani Aditya Mahendra dengan NIM 393, Aksal Hadi dengan NIM 280, Alif Raffi Antoni dengan NIM 273, Noval Putra dengan NIM 390, dan yang terakhir Muhammad Faros dengan NIM 389. Yang pertama adalah Project Charter, General Project Information, Project Name, Aplikasi Penjadwalan KRL Jogja Solo. Project Champion, membangun aplikasi penjadwalan KRL yang mudah digunakan dan dapat diakses secara online, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemesanan tiket KRL dan lainnya. Project Sponsor dengan Ibu Muren Miksa Mardia, Project Manager Alif Raffi Antoni. Stakeholder Project Manager Alif Raffi Antoni, Desainer Muhammad Faros, Analisis Novel Putra Perdana, dan yang terakhir ada Programmer Ardani Aditya Mahendra dan Aksal Hadi. Langsung saja ke project details. Eksekutif Sun Mary. Dengan latar belakang dalam era transportasi yang semakin dinamis, pemesanan tiket secara online menjadi faktor kunci dalam kemudahan bepergian. Proses manual yang kompleks seringkali sebagian besar masyarakat keberatan akan kerumitan dalam pemesanan tiket KRL. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi pemesanan tiket KRL, kami mempersembahkan proyek pengembangan aplikasi pemesanan tiket KRL. Yang kedua ada tujuan proyek, lingkup proyek, sumber daya dan anggaran, waktu proyek, risiko potensial, dan yang terakhir ada stakeholder utama. Selanjutnya authorization, ada login pengguna, verifikasi pengguna, melakukan pemesanan, proses pembayaran, verifikasi pembayaran, penanganan kesalahan, dan kebijakan privasi. Serta ada juga objektif, target user, success metrics, dan estimasi cost and resource. Selanjutnya ada perencanaan biaya. Akan dibacakan oleh teman saya. Faros. Yuk. Selanjutnya adalah perencanaan biaya. Yang pertama, latar belakang. Dengan pertumbuhan industri transportasi kereta yang pesat, diperlukan sebuah aplikasi penjadwalan kereta yang efisien untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kepada pengguna. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi penjadwalan kereta yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, tujuan proyek membangun aplikasi penjadwalan kereta yang efisien dan mudah digunakan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional kereta, meningkatkan kepuasan pengguna dengan penjadwalan yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, manfaat proyek meningkatkan efisiensi operasional kereta, peningkatan kepuasan pengguna dengan penjadwalan yang akurat, pengurangan biaya operasional melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang keempat, rencana pembiayaan. 4.1 ada sumber dana. Investor swasta mencari investasi dari perusahaan atau individu swasta yang tertarik dengan potensi pertumbuhan aplikasi ini. Pinjaman bank, melakukan negosiasi dengan bank untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif. Crowdfunding, melibatkan masyarakat umum untuk mendukung proyek ini melalui platform crowdfunding. 4.2 rincian pembiayaan. Yang pertama, pengembangan software, perkiraan biaya 20 juta rupiah. Yang kedua, pembelian perangkat lunak, server dan lain-lain sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga, pemasaran dan promosi sebesar 5.500.000
rupiah. Yang keempat, cadangan 10% dari total biaya 4.500.000. Perkiraan biaya totalnya adalah 45 juta rupiah. Selanjutnya, proyek tim. Yang pertama, proyek manajer. Yang nama tim Alivia Raffi Antoni, pengalaman 1 tahun. Yang kedua, desainer Muhammad Faras, pengalaman 1 tahun. Yang ketiga, analisis Noval Putra Pratana, 1 tahun. Programmer Ardani Aditya Mahendra dan Aksal Hadi, pengalaman masing-masing 1 tahun. Selanjutnya, proyek waktu. Pengembangan perangkat lunak dimulai dari 17 Oktober 2023 sampai dengan 24 Desember 2023. Uji coba dan penyesuaian dimulai dari 5 Januari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024. Peluncuran resmi 10 Maret 2024. Monitoring. Yang ke-8, monitoring dan evaluasi. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Evaluasi akan dilakukan terhadap perkembangan proyek, kepuasan pengguna, dan efisiensi operasional. Terakhir, kesimpulan. Proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam penjadwalan kereta, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, proyek ini memiliki potensi untuk menjadi solusi terkemuka di industri penjadwalan transportasi kereta. Demikianlah proposal tabel perencanaan pembiayaan proyek aplikasi penjadwalan kereta ini. Diharapkan proposal ini dapat menjadi landasan untuk mendapatkan dukungan dan pembiayaan yang diperlukan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. Selanjutnya akan dibahasakan oleh Aksal Hadi. Selanjutnya ada BBS atau Work Breakdown Struktur. Scroll bawah, Mas. Nah, ada responsibility matrix. Untuk aktivitas 1, Noval, pertemuan awal, Adit, pembuatan konsep dan struktur, Adit, persetujuan konsep dan pengembangan, Raffi. Untuk aktivitas 2, Faros, pembuatan tata letak halaman utama, saya sendiri, Aksal. Untuk pembuatan tata letak halaman jadwal, Aksal. Integrasi desain responsif, terus implementasi sistem navigasi. Untuk aktivitas 3, terus pembuatan basis data manajemen inventaris, terus integrasi sistem pembayaran, implementasi fitur pemesanan, implementasi keranjang belanja. Terus untuk aktivitas 4, integrasi media sosial, integrasi sistem rekomendasi KRL, uji keamanan situs, implementasi sertifikat SSL, optimalkan kinerja situs. Untuk aktivitas 5, pelatihan penggunaan situs, peluncuran situs secara resmi, pembuatan iklan online. Untuk aktivitas 6, pemeliharaan rutin, pemecahan masalah jika diperlukan, evaluasi performa situs, umpan balik pengguna, penyesuaian. Lalu ada Gantt di sini pada aktivitas pertama yaitu jam 5 pagi. Aktivitas pertama itu kereta yang pertama dari jam 5 pagi sampai jam 10.
Lalu yang aktivitas kedua atau kereta kedua itu dari jam 6 sampai jam 11. Lalu aktivitas ketiga atau kereta ketiga itu dari jam 7 sampai jam 12. Dan aktivitas keempat atau kereta keempat yaitu dari jam 8 sampai jam 11. Dan aktivitas kelima atau kereta kelima yaitu jam 9 sampai jam 1 atau jam 13.00. Dan aktivitas keenam atau kereta keenam itu dari jam 10 sampai jam 4. Untuk analisis SWOT akan dibacakan oleh Mas Arif Raffi. Analisis SWOT. Yang pertama ada faktor strength, weakness, opportunist, threat. Bawahan sedikit. Yang pertama ada internal. Strength-nya memberikan kemudahan akses dalam pembelian tiket atau melihat jadwal KRL. Weakness-nya memerlukan biaya bila ingin melakukan pengembangan sistem dalam aplikasi. Opportunist, permintaan pembelian atau penjualan berbasis web yang terus meningkat. Trade, perubahan kebutuhan pengguna. Dan ada juga meningkatkan transparansi dalam proses pembelian tiket KRL. Terus yang kedua, weakness-nya memerlukan tutorial pengguna bagi para pengguna baru atau pelanggan. Opportunist-nya kebutuhan sistem yang simple dan mudah diakses. Trade, persaingan dari sistem yang sama dari perusahaan lain. Terus yang ketiga, meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pemesanan tiket. Weakness-nya tidak ada. Opportunist-nya kebutuhan sistem yang aman. Threats-nya perubahan teknologi. Terus dalam faktor ekonomi, kebijakan pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi. Weakness, kondisi ekonomi yang stabil. Opportunist, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, dan ada krisis ekonomi. Terus yang kedua, hanya di weakness, kehadiran kompetitor dari perusahaan asing. Dan dari faktor lain, ketersediaan pelanggan untuk beralih ke sistem pembelian berbasis aplikasi. Terus kemampuan perusahaan untuk mengelola perubahan, dan yang terakhir ada keamanan data. Manajemen kualitas proyek pemesanan tiket KRL. Manajemen kualitas proyek pemesanan tiket kereta listrik melibatkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa sistem pemesanan, proses, pelanggan, dan layanan yang terkait dengan tiket kereta listrik beroperasi dengan tingkat kualitas yang tinggi. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil dalam manajemen kualitas proyek pemesanan KRL. Yang pertama ada analisis persyaratan pengguna, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu melakukan analisis menyeluruh terkait persyaratan pengguna untuk sistem pemesanan tiket kereta listrik. Dan yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan pastikan bahwa sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Dan yang kedua ada perencanaan kualitas. Yang saya akan melanjutkan
Dan yang kedua ada perencanaan kualitas, yaitu yang pertama rencanakan secara cermat semua aspek dari pemesanan tiket termasuk antarmuka pengguna, kecepatan responsi sistem dan ketepatan informasi tiket. Dan yang kedua, tetapkan standar dan kriteria kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Lalu yang nomor 3 ada pengembangan sistem, yaitu yang pertama pastikan bahwa pengembangan sistem memperhatikan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, terapkan praktik pengembangan perangkat lunak yang mempromosikan kualitas seperti uji otomatis dan kode bersih. Lalu yang nomor 4 ada uji dan verifikasi. Dan yang kelima ada pelatihan pengguna. Keenam ada pemantauan kinerja sistem. Dan scroll ke bawah mas. Ketujuh ada manajemen risiko. 8 ada umpan balik pelanggan. 9 komitmen pemangku kepentingan. Dan yang ke-10 ada pelaporan dan evaluasi berkala. Dengan melibatkan seluruh tim proyek dan pemangku kepentingan seperti menerapkan praktik-praktik manajemen kualitas yang baik, proyek pemesanan tiket kereta listrik dapat mencapai tingkat kualitas yang diharapkan oleh pengguna dan pihak terkait. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh Aksal. Oke, selanjutnya ada manajemen SDM proyek pemesanan tiket KRL. Manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam proyek pemesanan tiket kereta listrik merupakan aspek kunci untuk memastikan bahwa tim proyek bekerja efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa langkah dan praktik terkait manajemen SDM yang dapat diterapkan dalam proyek pemesanan tiket kereta listrik. Yang pertama ada perencanaan SDM. Itu ada dua. Yang pertama, identifikasi kebutuhan SDM untuk proyek pemesanan tiket kereta listrik, termasuk jumlah dan jenis keahlian yang diperlukan. Berikutnya ada rencanakan alokasi sumber daya manusia sesuai dengan tahapan proyek. Yang nomor 2, rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada pilih anggota tim dengan keterampilan dan pengalaman yang sesuai untuk peran mereka. Yang kedua, lakukan wawancara dan penilaian untuk memastikan bahwa karyawan yang direkrut memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Berikutnya ada nomor 3 yaitu pelatihan dan pengembangan. Yang nomor 4, penugasan tugas yang sesuai. Dan yang nomor 5, motivasi dan keterlibatan. Nomor 6, komunikasi efektif. Nomor 7, manajemen konflik. Nomor 8, evaluasi kinerja. Yang 9, manajemen risiko SDM. 10, komitmen pemangku kepentingan. 11, fleksibilitas dan adaptabilitas. Nomor 12, pembinaan dan pengembangan karir. Dengan menerapkan manajemen SDM yang efektif, proyek pemesanan tiket kereta listrik dapat memanfaatkan keahlian dan potensi penuh dari anggota tim, meminimalkan konflik dan mencapai tujuan proyek dengan efisien. Manajemen komunikasi proyek. Di sini ada dua yaitu stakeholder. Stakeholder mencakup tim pengembangan, operator KRL, pemesanan daerah terkait, dan pengguna akhir. Komunikasi dilakukan melalui rapat proyek mingguan, email rutin, dan platform kolaborasi online. Berikutnya, pendekatan komunikasi. Komunikasi terfokus pada pembaruan progres, identifikasi risiko, dan kebutuhan perubahan. Pertemuan secara teratur memastikan pemahaman yang konsisten di semua tingkatan. Dan di sini ada manajemen pengadaan proyek. Proses pengadaan
Proses pengadaan. Pengadaan dilakukan melalui tender terbuka dengan kriteria yang jelas untuk memilih vendor teknologi yang dapat memenuhi persyaratan proyek. Terus ada pengelolaan kontrak. Kontrak ditetapkan dengan jelas untuk mencakup batas waktu, deliverables, dan mekanisme penanganan masalah. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kinerja vendor sesuai dengan harapan. Perkembangan proyek. Pengembangan aplikasi pemesanan tiket KRL berada pada tahap uji coba. Tim pengembang terus berkomunikasi dengan operator KRL untuk menangani masalah dan memastikan kualitas aplikasi. Yang kedua, pengadaan dan implementasi sistem. Vendor teknologi telah terpilih melalui proses tender. Implementasi sistem pengadaan dilakukan sesuai jadwal dengan kolaborasi yang baik antar tim pengembang dan vendor. Yang kedua, ada tantangan dan resolusi. Tantangan komunikasi. Tantangan utama dalam komunikasi melibatkan perbedaan pemahaman antara tim pengembang dan operator KRL. Hal ini diatasi melalui pertemuan tambahan dan dokumentasi yang jelas. Dan yang kedua ada tantangan pengadaan. Beberapa keterlambatan muncul selama pengadaan, tetapi koordinasi intensif dengan vendor membantu mengatasi hambatan ini. Selanjutnya adalah rencana lanjutan. Yang pertama, uji beta. Rencana selanjutnya mencakup uji beta kepada sejumlah pengguna terbatas untuk mendapatkan umpan balik. Komunikasi intensif akan dilakukan untuk mempromosikan penerimaan beta testing. Evaluasi pengadaan. Evaluasi terus dilakukan terhadap kinerja vendor dan implementasi sistem untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan proyek. Kesimpulan, manajemen komunikasi dan pengadaan yang efektif telah membantu mengatasi tantangan dalam proyek pemesanan tiket KRL. Rencana selanjutnya akan terus mengutamakan komunikasi yang efektif dan pengelolaan yang cermat untuk mencapai keberhasilan proyek. Dan yang selanjutnya ada surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian ini antara base group dengan swag group tentang pembuatan aplikasi KRL Jogja Solo. Bertempat di 11 Coffee dengan alamat Cakal dengan pihak pertama yaitu Dimas Prasetya dengan alamat Kaliurang KM5 dengan pihak kedua yaitu Alif Raffi Antoni. Pasal 1 tentang status. Pihak kedua melakukan pembuatan permohonan pembuatan aplikasi dengan nama KRL Jogja Solo. Bagi pihak pertama dengan rincian data berupa materi naskah, gambar, desain dengan sistem yang dijelaskan pada pasal. Pihak pertama memberikan kompensasi sebesar 45 juta rupiah terhadap pekerjaan pihak kedua. Dan selanjutnya adalah pasal 2 tentang ketentuan umum. Semua isi aplikasi, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat. Dan seterusnya. Selanjutnya ada pasal 3 tentang jenis pekerjaan. Pihak kedua akan mengerjakan proyek pembuatan aplikasi KRL Jogja Solo meliputi yang pertama ada aplikasi dengan materi atau konten sebagai berikut. Home halaman depan. Pada halaman depan dilengkapi dengan informasi terbaru dan beberapa menu-menu yang berkaitan. Selanjutnya ada profile. Yang pertama, sejarah meliputi sekilas atau sejarah KRL Jogja Solo, visi dan misi meliputi
meliputi visi dan misi KRL Jogja Solo. Selanjutnya, keanggotaan meliputi daftar staf dan struktur organisasi KRL. Yang terakhir ada sekretariat meliputi informasi KRL Jogja Solo. Yang ketiga ada berita meliputi data berita seputar KRL Jogja Solo. Selanjutnya artikel meliputi artikel KRL Jogja Solo, halaman pengaduan dan download. Pihak kedua memberikan garansi dan support selama 1 tahun terhadap kerusakan konten, isi aplikasi, error, serta backup data jika diperlukan di dalam aplikasi terhitung mulai tanggal serah terima hasil project, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pasal 3 tentang waktu pengerjaan. Pihak kedua akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 selambatnya maksimal 90 hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan atau semua materi telah diterima. Selanjutnya adalah pasal 4 tentang kewajiban pihak pertama. Pihak pertama berkewajiban untuk membantu pihak kedua menyediakan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan sistem berupa foto, file, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan pekerjaan yang tercantum di pasal 1. Selanjutnya adalah penandatangan kontrak untuk pembayaran pertama yaitu 20 juta rupiah. Lalu pada saat aplikasi sudah jadi yaitu 25 juta rupiah. Selanjutnya adalah pasal 5 tentang kewajiban pihak kedua. Pihak kedua berkewajiban memberikan dokumentasi berupa manual book atau dokumen dalam format lainnya seperti PDF atau dokumen berisi tentang tata cara manajemen konten dan teknis dasar di dalam aplikasi. Pihak kedua berkewajiban memberikan pelatihan kepada minimal 1 tahun orang personil yang ditunjuk oleh pihak pertama sebagai operator. Selanjutnya ada pasal 6 tentang penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau perjanjian kerjasama akan diselesaikan oleh kedua pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada pasal 7 yaitu tentang sanksi. Jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena suatu hal dari pihak kedua, uang muka dikembalikan sebesar yang telah diterima oleh pihak kedua. Jika terjadi pembatalan oleh pihak pertama, uang muka tidak dapat dikembalikan. File asli atau source code akan menjadi milik pihak kedua. Selanjutnya ada pasal 8 tentang lain-lain. Hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangka 2 asli. Masing-masing sama bunyinya, bermaterai, cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak. Pihak pertama atas nama Dimas Prasetya dan pihak kedua atas nama Alif Raffi Anthony. Dan yang terakhir adalah pembagian tugas. Untuk Alif Raffi Anthony dengan NIM 273 mengerjakan tugas tentang analisis SWOT dan manajemen pengadaan proyek. Aksal Hadi dengan NIM 280 mengerjakan tugas WBS dan manajemen SDM serta komunikasi proyek. Muhammad Faros dengan NIM 389 perencana pembiayaan dan manajemen resiko proyek. Noval Putra dengan NIM 390 project charter dan surat kerjasama. Dan yang terakhir ada Ardhani Aditya dengan NIM 393 mengerjakan tugas Gantt chart dan manajemen kualitas proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.